Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sri Leni Channel. Hai SRC Lover, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. SRC Lover, kali ini kita akan bahas tentang 3 macam zina yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah, cepat-cepatlah bertobat. SRC Lover, zina sendiri adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. SRC Lover yang dirahmati Allah, zina bukan hanya di saat manusia melakukan hubungan, tapi segala aktivitas yang dapat merusak kehormatan manusia. Termasuk dikategorikan zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang sangat berat baik di dunia maupun di akhirat kelak. SRC Lover, 3 macam zina, perbuatan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Zina musan. Zina musan ini adalah yang dilakukan oleh pria atau wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, pria atau wanita tersebut sudah berkeluarga atau menikah. Zina musan yaitu yang dilakukan oleh orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan. Artinya yang dilakukan baik oleh suami maupun istri, duda atau janda. Zina ini berarti seseorang telah menikah atau memiliki suami atau istri, namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram, atau bisa disebut juga dengan kasus perselingkuhan. Yang kedua, zina ghoiro musan, yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah. Zina ghoiro musan termasuk dalam macam-macam zina. Contohnya yang dilakukan oleh mereka yang belum bisa atau belum pernah menikah. Misalnya, mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran, maupun yang tidak namun melakukan perbuatan zina dan belum sah menjadi hubungan yang legal atau suami istri. SRC Lover yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah zina alaman. Zina alaman ini adalah yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Tentang hal ini disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, yang artinya tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinahan dan dia pasti mengalaminya. Kedua matanya zinanya melihat, kedua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya bicara, tangan zinanya memaksa, memegang dengan keras, kaki zinanya melangkah, berjalan, dan hati yang berhasrat dan berharap. Semua itu dibenarkan, direalisasi oleh kelamin atau digagalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda SAW, yang artinya setiap anggota tubuh anak Adam memiliki peluang untuk melakukan zina. Mata mempunyai peluang untuk zina dan zinanya yaitu melihat atau memandang. Kedua tangan berpeluang melakukan zina dan zinanya yaitu menyentuh. Dan kedua kaki berpeluang melakukan zina dan zinanya yaitu melangkah. Mulut berpeluang melakukan zina dan zinanya yaitu ciuman. Hati berkeinginan kuat atau berangan-angan dan kemaluan benarkan hal itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam As-Sunnah As-Sughra. Imam An-Nawawi mengatakan, makna hadis ini adalah bahwa manusia ditakdirkan baginya bagian dari zina. Maka sebagian mereka adalah yang benar-benar melakukan perzinahan sesungguhnya, yaitu dengan memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan yang haram. Dan ada pula sebagiannya yang zinanya merupakan kiasan, yaitu dengan memandang hal-hal yang haram atau mendengarkan kepada hal-hal yang dapat mengantarkannya untuk melakukan perbuatan zina, atau melakukan segala hal yang dengan itu seseorang akan dapat melakukan perzinahan, atau dengan sentuhan menggunakan tangan, menyentuh wanita asing dengan tangannya atau bahkan menciumnya, atau dengan berjalan dengan kaki menuju perbuatan zina, atau pandangan atau sentuhan atau ucapan haram dengan wanita asing dan yang lainnya, atau dengan memikirkan dengan hati. SRC Lover yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. SRC Lover yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan kepada kita semua bahwasannya perbuatan zina itu akan mendapat balasan dari Allah Ta'ala, baik selagi masih di dunia maupun nanti di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 2 kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia,
zina, dan durhaka kepada ibu bapak. Hadis riwayat Tabrani. Mengenai hukuman atau balasan atas perbuatan zina tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dalam zina ada beberapa bahaya yang mengikutinya, baik di dunia maupun di akhirat. SRC Lover, hukuman apa yang akan diterima oleh para pezina selagi masih di dunia dan juga di akhirat? Menurut Rasulullah SAW, yang pertama, di dunia yakni cahaya akan hilang dari wajah orang yang berbuat zina, umurnya akan semakin pendek serta kekal dalam kemiskinan. Yang kedua, di akhirat murka Allah menanti, hisabnya buruk serta mendapat siksa neraka. SRC Lover, zina merupakan perbuatan keji dan diharamkan. Dosa pelaku zina bahkan dinyatakan setingkat di bawah pembunuhan, yang untuk mendekatinya saja kita sebagai umat Islam sangat dilarang. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan janganlah kalian dekat-dekat dengan zina, karena sesungguhnya zina itu kotor dan sejelek-jeleknya jalan. Surat Al-Isra 32. SRC Lover yang dirahmati Allah, semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan zina. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini supaya berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.